Shalom, selamat sore Oma dan Opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dimanapun saat ini Oma dan Opa berada, baik yang ada di dalam kota Kudus maupun yang di luar kota Kudus. Pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama kembali bersekutu untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui persekutuan Komisi Senior Immanuel GKMI Kenari ini. Oma dan Opa yang terkasih, situasi yang tidak menentu saat ini, di mana kita rasakan bersama betapa sulitnya kita untuk bisa beribadah bersama-sama seperti beberapa waktu yang lalu, di mana kita bisa bersekutu bersama di gereja, yang pasti kita rasakan banyak kejenuhan-kejenuhan jikalau selama ini kita hanya mengikuti persekutuan-persekutuan maupun ibadah-ibadah secara online. Ini semua memang keadaan untuk Oma dan Opa sekalian. Oleh sebab itulah, mari Oma dan Opa kita berserah diri kepada Tuhan Yesus dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Di tengah-tengah ombak kehidupan yang teramat mencekam dan menakutkan ini, hanya kepada Dialah kita pasrah. Kita berserah. Mari, saya mengajak Opa dan Oma yang ada di rumah, kita pujikan satu pujian di tengah ombak. Tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, seolah-olah mengatasinya tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, seolah-olah mengatasinya tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang
yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dalam situasi yang tidak menentu ini, kita tentu dihadapkan dengan adanya banyak pilihan. Akan adanya beberapa pilihan yang patut kita akan memilih di antara beberapa pilihan itu. Mau ikut arus kehidupan yang banyak dunia tawarkan ini? Ataukah mau andalkan Tuhan Yesus untuk ikuti Dia yang akan memberikan dan yang pasti memberikan keselamatan yang kekal untuk kita semua. Silahkan untuk Opa dan Oma renungkan melalui satu pujian yang berikut ini. Yesus dan bukan harta tadi miliknya atas masalahnya. Aku pilih Yesus atas dunia, dipimpin tangannya yang berluka, daripada berkuasa di dunia, tapi digenggam dosa. Aku pilih Yesus atas segala tawaran dunia. Aku pilih Yesus dan bukan nama dalam pelayanan tetap setia. Aku pilih Yesus atas pujian berdua takar Tuhan berkenan, daripada berkuasa di dunia, tapi digenggam dosa. Aku
kuasa di dunia, tapi digenggam dosa. Aku pilih Yesus atas segala tawaran dunia. Mari kita satukan hati untuk masuk di dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan senantiasa kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Karena oleh kasih, belas kasihan, dan anugerah-Mu, kami Komisi Senior Immanuel GKMI Kenari ini, Tuhan masih sertai hingga sampai pada saat sore hari ini. Sungguh Tuhan, itu semua bukan oleh karena kebaikan kami, bukan oleh karena ketaatan kami, tetapi Engkau yang penuh dengan kasih, Engkau yang penuh dengan kuasa itu, memberikan kemampuan bagi kami Komisi Senior Immanuel GKMI Kenari ini ada hingga sampai saat ini. Tuhan, jikalau pada sore hari ini kami bersama-sama hendak merenungkan, menghayati akan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Bastian Yusin. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, demikian juga kami, Oma dan Opa. Bapa, berikan pencerahan pada sore hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Singkapkan ya Tuhan rahasia-rahasia kebenaran sabda-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan berserah kepada-Mu. Ampuni Tuhan segala dosa dan salah kami. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan memohon berkat pertolongan-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Opa, dan Oma yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sambut kebenaran sabda Tuhan pada sore hari ini dengan memujikan sebuah pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidup. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Salam, saudara-saudara dan sahabat-sahabatku senior di GKMI Kenari. Sebelum bersama-sama kita belajar dari firman Tuhan, saya mengajak sahabat-sahabat senior ini untuk berdoa bersama-sama, mohon pimpinan Roh Kudus, supaya firman Tuhan ini berbicara dan memberi inspirasi dalam kehidupan kita bersama. Mari kita tunduk berdoa. Tuhan Roh Kudus, kami bersama-sama datang membawa hidup kami,
membawa hati, roh, dan jiwa kami untuk tunduk menyembah Tuhan. Secara khusus mau belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus berikan hikmat kepada setiap kami, sehingga oleh hikmat Tuhan kami beroleh roh pengertian, bahkan roh kecerdasan, roh kebijaksanaan dan pengetahuan, supaya kami lebih dalam lagi mengenal Bapa di dalam Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu ini untuk menyatakan dan menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu dan kami sekalian berdoa. Amin. Saudara-saudara, sahabat-sahabat senior yang kekasih, saya akan membaca beberapa ayat, tetapi saya mulai dari satu ayat atau dua ayat dari surat Paulus, Efesus pasal 3, ayat 16 dan ayat 17. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Berbicara tentang doa, sahabat-sahabat senior, marilah kita belajar dari hamba Tuhan yang besar ini. Dia berkata, aku berdoa. Marilah kita bersama-sama memakai kata aku ini pada pribadi kita masing-masing. Oke, setuju ya? Aku berdoa, sehingga masing-masing akan standing, berdiri, seperti Paulus berdiri di hadapan Tuhan sebagai pendoa. Aku berdoa supaya Ia, Allah, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan. Menguatkan siapa? Menguatkan kita sekalian. Menguatkan semua di antara kita. Sehingga ketika kita berkata aku berdoa, maka aku berdoa untuk sahabat-sahabatku. Aku berdoa untuk Anda sekalian. Sehingga kita beroleh kekuatan yang meneguhkan, diteguhkan oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Di mana? Di dalam batin kita. Apapun situasi, kondisi, keadaan kita, kalau Roh Kudus meneguhkan kita, maka kita beroleh kekuatan baru. Nah, itu yang saya tangkap dari pesan Paulus. Kiranya pesan ini menjadi rema dalam kehidupan kita, sehingga kita terus berdoa. Aku berdoa, aku berdoa, aku berdoa, dan menaikkan doa-doa itu untuk sahabat-sahabat yang lain. Nah, yang kedua, saya ingin memberikan contoh praktis di dalam renungan ini. Saya membaca dari Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Menurut saya ayat ini luar biasa. Ada dua istilah yang menurut saya ini penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saya bacakan ayatnya dulu supaya kita paham. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ada dua istilah yang ingin saya kaji lebih dalam. Yang pertama adalah hatinya melekat kepadaku. Nah, berbicara tentang doa, dalam konteks Mazmur ini, dan juga dalam konteks Paulus, doa itu intimasi dengan Bapa. Doa itu hubungan relationship yang dekat dengan Bapa. Para senior yang kekasih, kita punya banyak waktu. Nah, biarlah waktu yang ada dalam kehidupan kita, baik siang dan malam kalau kita ada di rumah, mari kita bawa hidup kita ini melekat kepada Bapa. Intimasi dengan Tuhan. Nah, doa yang penuh kuasa itu lahir dari hati yang melekat kepada Bapa.
Doa itu bukan sekedar acara agamawi semata-mata, bukan ritual gerejawi semata-mata, tapi doa itu relationship yang begitu melekat dengan Bapa. Nah, kata melekat ini ada 4 hal di dalam bahasa aslinya, artinya begini, perasaan yang puas dengan Tuhan. Nah, apakah selama ini ketika kita mengadakan waktu berdoa, kita merasakan satu kepuasan batin yang indah ketika kita berdoa? Ketika kita berintimasi dengan Tuhan, ada satu kepuasan batin yang luar biasa. Nah, perasaan ini sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, karena itu ada di dalam hati kita, batin kita yang sangat dalam. Yang kedua, ketika kita berintimasi dengan Tuhan dalam doa kita, itu ada perasaan Tuhan itu sumber kebahagiaan. Kondisi keadaan kita rasanya kok tidak cocok dengan kita. Tetapi kebahagiaan itu bukan bersumber dari situasi dan kondisi dan keadaan sekitar kita. Ternyata kebahagiaan itu sumbernya dari Tuhan. Pemazmur ini luar biasa. Punya hati yang bisa merasakan sumber kebahagiaannya itu dari Tuhan. Nah, marilah ini menjadi indikasi kita ketika kita berdoa. Kita berdoa bukan dalam hati yang penuh dengan kecemasan, penuh dengan keraguan, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan banyak hal yang lain yang menjadi mental block kita dalam doa-doa kita. Tetapi kita berdoa merasakan ada kebahagiaan. Nah, yang ketiga, ada rasa kagum dengan Tuhan. Wow, bahwa Tuhan sudah berbuat banyak dalam kehidupan kita. Berbuat banyak kepada anak-anak kita. Berbuat banyak kepada keluarga kita. Berbuat banyak kepada sahabat-sahabat kita yang kita menyaksikan kebesaran, keajaiban, mujizat terjadi, kasihnya kita alami. Sehingga kita kagum dan mengagumi Tuhan. Nah, ketika kita intimasi dengan Tuhan, inilah momen di mana Tuhan, aku mengagumimu. Luar biasa. Nah, yang keempat, kata melekat itu mempunyai makna, aku memiliki Tuhan. Jadi Tuhan bukan sekedar sesuatu ada jarak yang jauh dari kita, tapi itu ada dalam kehidupan kita. Seperti kata Paulus, ada di dalam hatimu. Roh Tuhan itu ada di dalam hatimu. Nah, pemazmur ini luar biasa. Mari kita belajar dari pemazmur ini. Ketika kita berdoa dengan pemahaman dan pengertian bahwa kita milik Tuhan. Tuhan juga memiliki kita. Nah, kata berikutnya, yang kedua adalah mengenal Tuhan. Nah ini, mengenal. Kata mengenal ini, relasinya itu seperti seorang sahabat yang sudah lama dekat dengan kita. Bahkan dalam bahasa aslinya ini bukan hanya seorang sahabat. Dalam bahasa aslinya ini artinya adalah seperti hubungan suami istri. Jadi kalau suami tidak didampingi istrinya merasa kehilangan. Sebaliknya kalau istri tidak berdampingan dengan suaminya merasa kurang. Masing-masing merasa kurang. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, relasi kita itu begitu dekat. Yang dalam sekali. Ya. Sehingga di dalamnya ada kelembutan hati. Ada perasaan rindu yang sangat dengan Tuhan. Itu kata mengenal. Jadi intimasi di dalam doa dengan Tuhan adalah diikuti dengan hati yang melekat kepada Tuhan, tapi juga diikuti dengan hati yang mengenal Tuhan. Ada kelembutan hati. Ya. Ada perasaan rindu yang sangat dengan Tuhan. Jadi saat-saat berdoa itu bukan saat-saat yang rasanya berat. Saat-saat berdoa itu ialah rasa yang sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Ya. Saat bahagia, penuh dengan kebahagiaan. Karena kita berjumpa dengan orang yang karib dengan kita. Nah ini pemazmur
Pemazmur menyatakan begitu. Nah, apa akibatnya? Apa dampaknya? Ayat 15 dan ayat 16. Mazmur 91 berkata apa? Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Oh, betapa ini hubungan yang sulit digambarkan dengan apapun, karena ketika aku berseru, Bapa itu mendengar, Tuhan itu mendengar. Ketika kita memohon, Dia menjawab permohonan kita. Dia akan menjawab kita. Apa pergumulan Anda sekalian? Apa pergumulan kita sekalian? Mari kita memiliki hati seperti Paulus, tapi juga sekaligus hati seperti pemazmur yang melekat kepada Tuhan dan mengenal Tuhan begitu karib. Sehingga ayat 15 ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Ketika ia berseru, kata firman Tuhan, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Bagaimana kita dalam sikon kita ini? Apakah Anda merasa sesak dalam kehidupan ini? Jangan lupa, ada karib kita, sahabat karib kita, ya, yang ada mendampingi kita, dan dia akan mengangkat kesesakan kita. Bahkan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan ayat yang terakhir, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Doa yang penuh kuasa ditulis dalam Mazmur ini karena relasi hati yang melekat kepada Bapa, hati yang mengenal Bapa. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, dalam momen-momen ya, persekutuan kita ini, supaya kita mengangkat Mazmur ini menjadi Mazmur kita, bukan hanya Mazmur ribuan tahun yang lalu, tapi menjadi Mazmur kita saat ini, momen ini. Sehingga kita membawa hati kita, Roh Kudus, bawalah hatiku untuk melekat kepada Bapa. Bawalah hatiku untuk mengenal Bapa lebih dekat. Aku percaya bahwa ketika aku berseru kepada Bapa, Bapa akan menjawab. Bapa akan menyertai aku dalam kesesakanku dan akan meluputkan dan memuliakannya. Betapa kebenaran firman Tuhan ini memberikan kepada kita encourager, ya, encouragement yang luar biasa. Apapun keadaan di sekitar kita. Karena hidup kita bukan tergantung oleh keadaan, bukan dikuasai oleh keadaan, tapi hidup kita dalam intimasi, relationship yang begitu melekat dan mengenal Dia. Sehingga kita mendapatkan bagian-bagian yang Tuhan dan Bapa sediakan dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini berbicara kepada kita sekalian dan menjadi rema dalam kehidupan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, senior di GKMI Kenari. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Roh Kudus meteraikan firman-Mu ini dalam hati kami. Sehingga firman-Mu terus berbicara kepada kami. Bukan hanya berbicara tetapi melekat dalam hati kami. Dan mengangkat hati kami, roh kami, dan jiwa kami melekat kepada Bapa. Membawa kami, roh kami, hati kami, jiwa kami, mengenal lebih dalam lagi kepada Bapa. Kami rindu kepada Bapa. Kami merasakan kenikmatan hadirat Bapa. Kami menikmati kebahagiaan dari Bapa dalam hidup kami. Ketika kami intimasi dengan Tuhan, ketika kami berdoa, membawa keluh kesah kami, membawa ucapan syukur kami, membawa permohonan-permohonan kami kepada Bapa. Dan kami bersyukur firman-Mu, Mazmur ini
menjawab kami. Ketika ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ya Roh Kudus, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kebenaran di dalam hati kami. Sekali lagi Bapa dan Roh Kudus, mohon meteraikan firman-Mu ini di dalam hati kami. Segala pujian dan hormat kiranya saudara-saudara kami para senior ini menerima anugerah-Mu, menerima berkat-Mu, menerima pertolongan-Mu, menerima pendampingan-Mu, menerima kasih karunia-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Dan Bapa menjawab pergumulan apapun yang sedang dihadapi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu dan kami sekalian berdoa. Amin. Ayat hafalan kita pada sore hari ini diambil dari kitab Mazmur, Mazmur 91 ayat ke-14. Mazmur 91 ayat ke-14, demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sekali lagi saya bacakan ayat hafalan kita hari ini. Mazmur 91 ayat ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Selamat sore, Bapak Ibu, anggota Komisi Senior Immanuel GKMI Kenari. Sungguh kita diberkati oleh firman Tuhan yang dibagikan oleh hambanya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Bastian Yosin yang sudah membagikan firman Tuhan kepada kita semua agar hidup kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa memasuki doa syafaat, senantiasa hati kita, hidup kita berpaut kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh datang beribadah bersama-sama di dalam ibadah online Komisi Senior Immanuel GKMI Kenari. Sungguh kami boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan hanya sejauh doa, agar hidup kami senantiasa terus berpengharapan kepada Tuhan melalui doa-doa yang kami naikkan. Kami berdoa bagi setiap opa, oma, senantiasa Tuhan peliharakan kami semua, ada kesehatan, ada kekuatan, semangat sukacita hari demi hari yang kami jalani di tengah segala keterbatasan. Sungguh kami boleh melihat kebaikan Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk opa, oma yang sudah menerima vaksinasi COVID-19, sungguh itu semua karena Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan kepada kami, sehingga bersama-sama sebagian opa-oma menerima vaksin bersama-sama. Tuhan berkati apa yang sudah dilakukan, sungguh membentuk satu imun tubuh yang baru, yang lebih kuat, yang lebih kebal kepada penyebaran virus, dan terus kami menjaga kesehatan kami dan melakukan protokol kesehatan dengan penuh disiplin di segala bidang kehidupan kami. Berkati anak kami, berkati cucu kami, berkati setiap anggota keluarga opa dan oma, senantiasa hidup di dalam anugerah Tuhan, dalam segala pergumulan yang dihadapi. Tuhan Yesus berikan hikmat, Tuhan Yesus berikan jalan keluar. Bagi kami yang sakit dan lemah tubuh, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan sembuhkan, pulihkan, dan berikan kesehatan hari demi hari dalam perawatan, pengobatan yang kami jalani. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk pelaksanaan pemberian vaksinasi COVID-19, semua dapat berjalan dengan baik, tahapan demi tahapan dapat dilaksanakan dengan lancar, dan seluruh masyarakat Indonesia yang berhak menerima
kami dapat menerimanya dengan baik, dan Tuhan Yesus akan campur tangan di dalamnya, mendatangkan kebaikan, kesehatan yang lebih baik di tengah bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan hapuskan untuk virus COVID-19 ini di dalam negara kami. Berkati setiap tenaga medis yang melayani, Tuhan yang memberikan pertolongan. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan, kekuatan persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa hadir dalam kehidupan setiap kita, Opa dan Oma, hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Immanuel, Immanuel, Allah serta kita. Immanuel, Immanuel, namanya Immanuel, Allah serta kita, namanya Immanuel, 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 namanya Immanuel, Allah serta kita, namanya Immanuel, namanya Immanuel, namanya Demikian, Opa Oma, kita sungguh mengucap syukur untuk ibadah pada sore hari ini. Kita boleh diberkati oleh puji-pujian yang kita naikkan, bahkan firman Tuhan yang kita dengar. Senantiasa hidup kita bersandar kepada Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat dan Tuhan kita yang penuh kasih. Berkat-Nya selalu melimpah dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.